kelompok 2 CGP angkatan 7 pada kesempatan kali ini akan membuat video praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Saya Vivi Elvia. Pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai observer. Selanjutnya perkenalkan rekan di sebelah saya. Perkenalkan, saya Jumraul Noviani, bertugas di SD Negeri 81 Pekanbaru. Pada praktek coaching ini, saya akan berperan sebagai coaching. Adapun saya di sini CGP angkatan 7 dan PP saya adalah Bu Imelda Sandra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Ramdana, bertugas di SD Negeri 36 Pekanbaru, CGP angkatan 7 Kota Pekanbaru Riau. Pada praktik coaching hari ini saya berperan sebagai coach. Adapun pengajar praktik saya yaitu Ibu Darmina MPD. Demikianlah perkenalan singkat dari kelompok 2. Tadi saya pengajar prakteknya adalah Ibu Darmina dan kami bertiga dengan fasilitator yang sama yaitu Ibu Andrianti MPD. Sekarang selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu hebat? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat ya Bu? Sehat. Nah baiklah, pada kali ini kan ibu-ibu akan melakukan praktik coaching. Pada kali ini saya akan bertindak sebagai observer. Pada rubrik penilaian alur Tirta dalam praktek coaching, sebagaimana kita ketahui terdiri dari yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga adanya rencana aksi, dan terakhir adanya tanggung jawab. Nah, dari prinsip coaching tersebut, Bapak Ibu nanti dalam praktek coaching juga sama-sama mengetahui adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, sekarang kepada coach yang bertindak sebagai coach hari ini, Bu Puri, saya akan bertanya, dalam praktek coaching yang akan Ibu lakukan nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah Ibu Sabda, terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Jadi pada kegiatan atau praktik coaching nanti saya akan menerapkan kompetensi inti yaitu kehadiran penuh dengan menerapkan sistem stop Ibu. Oh begitu ya Bu. Nah sekarang saya akan menanyakan nih kepada coach, apakah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan pada praktik coaching kali ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi inti yang perlu kita terapkan itu ada 3 ya Ibu. Pertama itu kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching itu. Nah benar, dari ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Baiklah Ibu, pada praktek coaching nanti saya ingin menerapkan kehadiran penuhnya Ibu terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah dalam praktek coaching yang akan Ibu lakukan nanti, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan apa Bu? Baiklah Ibu, adapun indikator yang akan saya capai nanti melalui kegiatan coaching, tentunya coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sehingga ananda yang dikatakan tadi ada sedikit permasalahan dapat menjadi murid yang berakhlak mulia tentunya. Nah kalau demikian nanti kan kita sekarang berada pada tahap pra-supervisi ya Bu. Nanti akan ada tahap observasi dan selanjutnya akan ada pasca percakapan. Nah sekarang saya beri kesempatan bagi ibu-ibu untuk melakukan praktik coaching. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Aan. Waalaikumsalam Bu Puri. Ada apa Bu Aan? Saya lihat Bu Aan tidak berseri hari ini. Biasanya hari-hari bersemangat, ceria. Ada apa nih Bu Aan? Iya, saya sedih sebenarnya Bu Puri. Apa
kecewa sekali karena di kelas tadi anak saya berulah dia Bu Puri. Jadi sekarang nih emosi saya sedang tinggi, ingin marah sama anak tersebut Bu Puri. Subhanallah. Aduh, Bu Aan, Bu Aan perlu menenangkan diri sejenak nih sebelum menceritakan unek-unek yang ada di hati Bu Aan, permasalahan yang Bu Aan hadapi. Yuk kita berhenti sejenak, kita laksanakan tahap stop ya Bu Aan. Baik. Yuk, siap-siap Bu Aan. Ibu Aan duduk dengan posisi yang senyaman mungkin. Sudah nyaman Bu Aan? Sudah. Siap. Bu Aan silakan menutup matanya, kemudian menarik nafas yang dalam, keluarkan secara perlahan-lahan Bu Aan. Bu Aan lakukan sekali lagi, tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Nah sekarang Bu Aan rasakan, kemudian bayangkan ya. Nah, sekarang Ibu Aan kumpulkan aura-aura positif yang ada di diri Ibu Aan, yang negatif Ibu Aan keluarkan. Ya, bagus Bu Aan. Kemudian Ibu bayangkan bahwa di depan Ibu sekarang ini sudah banyak ananda kita yang comel-comel menantikan Ibu di kelas dengan wajah yang ceria. Kemudian Ibu Aan bayangkan suatu saat nanti anak-anak yang comel ini memeluk Ibu dengan prestasi mereka sudah menjadi orang hebat, sehingga Bu Aan menjadi bangga. Sudah Bu Aan? Nah, sekarang Bu Aan silakan buka mata. Bagaimana perasaannya Bu Aan? Saya lebih tenang ya Bu Puri. Alhamdulillah. Dan emosi saya juga udah turun. Syukurlah Bu Aan. Ya mungkin tadi saya terlalu emosi ya karena tingkah laku anak yang mungkin membuat saya jadi ingin marah pada anak tersebut. Tapi sekarang saya sudah tenang. Alhamdulillah. Silakan Bu Aan, apa yang ingin disampaikan pada praktek coaching kita ini? Baik, begini Bu Puri. Mungkin akibat dari pandemi ini, jadi anak-anak sudah terbiasa di rumah tidak bangun pagi. Jadi ada anak ini memang dia dari keluarga yang berkumpul, maksudnya sudah tidak ada orang tuanya lagi, si ayah. Jadi tentunya ibunya jadi orang tua tunggal untuk kurang perhatian kan. Jadi belakangan ini dia tuh sering terlambat ke sekolah, terus tugas-tugas pun dia tidak selesai. Itu yang membuat saya jadi asal kalau misalnya saya suruh mengumpulkan tugas tidak buat, lalu dia terlambat, suka datang terlambat. Itu masalahnya. Apakah Ibu Aan sudah pernah memanggil ananda kita Ibu Aan? Sudah Bu Puri, sudah saya tanya, sudah saya coba ajak untuk bercerita, tetapi ya begitulah Bu Puri. Hari ini menyesal, katanya berjanji tidak akan berbuat lagi, tetapi besoknya dibuat lagi. Ya Bu Aan, saya tadi udah dengar nih cerita Bu Aan, keluh kesahnya. Jadi terhadap permasalahan Bu Aan itu apa tujuan yang ingin Ibu capai nanti terhadap permasalahan ini? Baik, tentunya tujuan yang ingin saya dapatkan dari coaching kita hari ini Bu Puri, saya ingin anak saya ini jadi baik. Dia bisa berubah, setidaknya berubah dalam berperilaku, tidak terlambat lagi, mau mengerjakan tugas. Itu betul. Luar biasa ya Bu Aan, berarti Bu Aan ini harus sabar nih ya dengan anak-anak kita. Jadi jika seandainya nanti nih anak-anak kita belum terlihat perubahan seperti yang Ibu Aan inginkan, kira-kira apa solusi berikutnya Bu Aan? Mungkin gini Bu Puri, dari awal kan memang kita sebagai guru SD ya, tentunya sangat berperan aktif kepada siswa karena kita menjadi orang tua kedua bagi mereka di sekolah. Tentunya harus memberikan perhatian yang penuh bagi anak-anak yang sebenarnya memang saya paham betul si anak ini sebenarnya
sebenarnya butuh perhatian lebih dari saya, karena mungkin di rumah dia kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja dari pagi hingga malam. Tentunya si anak ini sebenarnya mengharapkan saya memberikan perhatian penuh. Dia membuat kelakuan itu sebenarnya ingin saya memperhatikannya, saya menegurnya, saya menyapanya. Mungkin selama ini saya cuek, entah mungkin tak nampak gitu kan, makanya dia buat dengan dia terlambat, tentu saya jadi memarahinya, tentu saya menjadi bertanya, tentu saya jadi perhatian sama dia. Mungkin itu penyebab dia sering terlambat, tidak mengerjakan tugas. Ada saya bertanya terus sama dia, sering berkomunikasi. Mungkin itu yang diharapkan oleh anak. Bagus sekali ya Bu Aan, solusi atau strategi yang Ibu akan ambil untuk kedepannya. Jadi waktu yang Ibu Aan butuhkan untuk melakukan pendekatan nih dengan Ananda kita tentunya perlu waktu yang lebih mendalam ya terhadap anak kita. Bagaimana Bu Aan? Tentunya saya memberikan waktu yang full perhatian yang penuh dalam proses pembelajaran. Mungkin saya juga mencoba untuk memanggil orang tuanya, memberikan pengarahan-pengarahan kepada orang tuanya apa yang terjadi dengan anaknya di sekolah. Lalu saya juga di dalam kelas misalnya saya misalnya menghapus papan tulis atau menyapu gitu, saya akan meminta anak tersebut untuk melakukannya, terus maju ke depan. Mungkin dengan perhatian-perhatian tersebut anak ini menyadari bahwa sebenarnya saya juga memperhatikan dia. Berarti Bu Aan butuh kerjasama antara orang tua dan juga si anak tadi ya, agar lebih bagus lagi ya. Ya, benar sekali Bu Puri. Tentunya kita sebagai orang guru di sekolah tentu sangat harus berkolaborasi dengan orang tua, karena tanpa adanya kolaborasi dengan orang tua, apa yang kita sampaikan di sekolah itu ya hanya sebatas sampai di sekolah, nanti di rumah tidak ada tindak lanjut dari orang tuanya. Benar sekali Bu Aan. Jadi kolaborasi yang hebat itu antara guru dan juga orang tua. Nah, komitmen apa yang akan Ibu terapkan nih supaya kedepannya lebih baik lagi terhadap anak kita? Mungkin dengan memberikan perhatian-perhatian, dengan seperti yang tadi saya jelaskan, terus meyakini pada siswa tersebut bahwa kita punya keyakinan kelas yang harus dipenuhi oleh si anak. Terus mungkin dengan membiasakan supaya dia tidur tepat waktu, tidak terlalu malam, terus mungkin bangun lebih awal gitu, walaupun orang tuanya tidak bisa membangunkan, dia tetap punya kesadaran diri dari dirinya bahwa saya nggak boleh terlambat datang ke sekolah gitu, tanpa harus menunggu dibangunkan oleh orang tuanya gitu. Membuat dirinya sadar, menimbulkan kemauan dari diri dia sendiri. Benar Bu Aan, saya sangat setuju apa yang Ibu sampaikan tadi. Berarti memang kita sebagai guru harus ekstra sabar ya Bu Aan, apalagi kita mengajar di sekolah dasar. Nah, selain orang tua nih Bu Aan, siapa lagi yang Ibu akan ajak untuk berkolaborasi untuk membimbing Ananda kita tadi nih Bu Aan? Tentunya rekan-rekan sejawat, kawan-kawan yang lain, tentu kan dalam di sekolah kami ini kan ada guru piket ya Bu. Ya, di sekolah kita ada guru piket ya Bu Aan. Jadi di guru-guru piket itu kan bertugas setiap harinya berganti-gantian, tidak satu orang satu hari. Tentunya kalau dia terlambat setiap hari, tentu beda guru yang akan dia temui gitu. Jadi saya akan berkolaborasi, menceritakan permasalahan dari si anak ini dan mencoba untuk mencari solusi bersama guru rekan sejauh itu bagaimana supaya anak ini tidak datang lagi terlambat. Benar sekali Bu Aan, karena kita di sekolah ada teman rekan yang membantu ya Bu Aan, jadi bisa Ananda kita ini lebih terkontrol dan terarah ya tingkat lakunya di sekolah. Kita berharap semua Ananda kita yang ada di sekolah berakhlak mulia ya Bu Aan. Iya, benar sekali. Ya. Nah, rencana selanjutnya Bu Aan setelah kita melakukan coaching ini? Tentu yang pertama sekali yang akan saya lakukan dalam
kegiatan yang untuk agar siswa ini tidak terlambat lagi, tidak mengerjakan tugas dengan baik. Yang awal sekali yang tadi saya memanggil orang tua untuk bekerja sama. Lalu yang kedua saya coba berkolaborasi dengan rekan sejawat saya seperti guru-guru bidang studi agama dan penjaskes di dalam kelas dan sama guru-guru tiket yang ada di luar. Dan pada saat proses pembelajaran tentunya saya akan memberikan motivasi kepada anak ini agar dia bisa bangun lebih awal, tidur lebih cepat daripada biasanya, terus sore hari pulang sekolah dia mengerjakan tugas supaya tugas-tugasnya dapat selesai dengan baik. Dan saya juga akan jika dia melakukan kelakuan-kelakuan yang negatif, saya akan cepat memberikan nasihat, lalu cepat memberikan respon positif kepada si anak supaya tidak berkelanjutan. Luar biasa sekali Bu Aan. Nah, jadi Bu Aan dengan adanya kegiatan kita ini mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi ya Bu Aan, dan memberikan perhatian yang penuh terhadap anak-anak kita yang kurang perhatian. Mungkin seperti yang Ibu Aan sampaikan tadi, bisa jadi anak-anak kita kurang perhatian ya di rumah dan mencari perhatian dari Bu Aan. Bagaimana perasaannya setelah menceritakan keluh kesah Bu Aan? Ya tentunya saya menjadi lega ya Bu Puri, yang awalnya mumet, yang banyak masalah gitu kan, ternyata saya mendapatkan solusi dengan bertukar pikiran dengan Bu Puri kan, dan saya juga bisa menindaklanjuti kedepannya apa yang akan saya lakukan. Bagus sekali ya Bu Aan, dan mudah-mudahan anak-anak kita ini lebih baik lagi dan antara Bu Aan dengan murid juga lebih dekat ya Bu Aan. Gimana Bu Aan? Mungkin Tidak lanjut di Bu Aan? Sudah Oke. Kapan nih tidak lanjut Bu Aan? Bisa saya lihat lagi? Rencananya saya setelah berbicara sama Bu Puri nih, saya rencananya besok jika anak saya terlambat, itu akan saya langsung gunakan solusi yang tadi kita sudah bicarakan itu. Akan saya lakukan, saya akan mengajar dulu. Besok tentunya saya akan membicarakan kepada orang tuanya, saya akan besok akan manggil juga orang tuanya, membicarakan masalah anak tersebut dan berkolaborasi bersama orang tuanya agar anak tersebut bisa datang lebih tepat awal dan mengerjakan tugas dengan baik. Dan mudah-mudahan ya Bu Aan ya, saya ini bisa nanti ya lihat perkembangan anak-anak kita. Iya. Baiklah Bu Aan, mohon maaf nih karena waktu istirahat kita sangat singkat ya Bu Aan. Jadi bisa Ibu simpulkan dari kegiatan kursi kita ini Bu Aan? Ya, yang dari awal tadi kan saya yang memang mumet dengan Bu Puri melakukan kegiatan stop, jadi saya lebih tenang lagi, pikiran saya lebih terbuka, dan saya juga sudah menemukan solusi untuk menghadapi anak saya yang memang sering terlambat, sering tidak mengerjakan tugas. Dengan kedepannya saya mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan mencoba memberikan perhatian penuh kepada anak tersebut. Baiklah Bu Aan, sudah Bu Aan sampaikan ya kesimpulan Bu Aan. Baiklah, untuk kegiatan ini kita tutupi ya Bu Aan ya. Iya, Kita tutup. terima kasih. Jadi nanti nih saya butuh apa juga ya waktu dengan Bu Aan setelah anak kita telah dibimbing. Saya ingin ketemu lagi ya dengan Bu Aan. Saya ingin mengetahui nih perkembangan dari solusi Bu Aan tadi ya yang telah diterapkan. Kita akan jadwal lagi ya Bu Puri. Saya siap menyediakan waktu untuk Bu Aan. Oh, baik, terima kasih. Bu Aan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Puri. Baiklah, setelah saya menyaksikan praktek coaching yang telah Ibu laksanakan barusan, saya telah melihat percakapan antara coach dan coachee dan sudah menerapkan tahap-tahap dari alur tirta seperti yang disampaikan tadi. Ada tujuan, identifikasi masalah juga udah terlihat di situ, juga ada rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Jadi sekarang saya menanyakan kepada coach apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching,
Dan yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan apa, Bu? Baiklah Ibu observer, tadi ketika melaksanakan kegiatan coaching, saya sudah menerapkan alur Tirta ya Bu, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Saya sudah menemukan tujuan utama coaching untuk melakukan coaching. Kemudian saya sudah mengidentifikasi permasalahan apa saja yang dihadapi oleh coaching. Lalu rencana aksi apa yang akan dilaksanakan dan juga tanggung jawab apa yang akan dilaksanakan oleh coaching berupa komitmen ya Ibu. Kemudian kompetensi yang telah dicapai tadi yaitu coaching sudah menemukan sendiri Ibu solusi dari permasalahan yang dihadapinya, sehingga anak tentunya nanti menjadi karakternya lebih baik dan berakhlak mulia Ibu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi benar sekali, dan saya sekarang akan menjelaskan hasil observasi yang telah saya lakukan. Yang pertama itu tadi kan coach telah melakukan teknik stop. Kompetensi yang dikembangkan adalah bagian menghadirkan diri secara penuh. Dengan Ibu melakukan teknik stop tadi, coach merasa rileks, itu adalah merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi coach ya Bu, untuk bisa mengungkapkan apa yang menjadi keluhannya untuk disampaikan dengan rileks kepada Ibu. Ya, selanjutnya tadi Ibu coachnya menyampaikan bahwa ada masalah dengan akhlak anak yang kurang baik, dan masalahnya terjadi karena orang tuanya single parent. Selanjutnya Ibu akan memberi solusi dengan memberikan perhatian penuh kepada murid tersebut, bisa dengan bekerja sama dengan orang tua, mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak yang bersangkutan. Nah, dari itu juga Ibu sudah dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang ditemukan. Tanpa ada masukan dari orang lain pun Ibu sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Berarti sudah selesai ya Bu praktek coaching kita hari ini. Semoga pertanyaan ketiga ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah kompetensi yang ingin dikembangkan selain kompetensi yang tadi Bu berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baiklah Ibu, pada kesempatan praktik coaching tadi saya sudah menerapkan kompetensi itu berupa kehadiran penuh. Nah, untuk kedepannya saya akan menerapkan mendengar, kompetensi yang selanjutnya itu mendengar secara aktif. Jadi saya mendengarkan secara utuh, secara fokus apa permasalahan disampaikan coaching, dan coaching dapat menyelesaikan masalah. Baik Ibu, saya sangat setuju dengan Ibu. Semoga praktek coaching ini bisa kita terapkan sehari-hari, baik itu dalam pembelajaran di sekolah, dan bisa juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada anak kita, keluarga kita, atau pada tetangga kita juga ya Bu. Demikianlah kegiatan praktek coaching pada hari ini, dan akhir kata saya sebagai observer mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sikap, dan kita tutup kegiatan praktek coaching kita dengan alhamdulillah, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan coaching kami hari ini dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.